tak mengerti rencanamu. Namun kata ku pegang janjimu, berdoa padamu, hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Nanti katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya, selalu percaya, selalu percaya. Kami persilakan kepada hambanya. Ya, mari kita satukan hati terlebih dulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman. Ada suara. Kau percepat langkah mereka Tuhan untuk boleh bersama-sama kami beribadah. Mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, untuk bungkus oleh kuasa darah Yesus link ini agar kami dapat pakai dari awal ke tengah hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom semua. Ada sukacita, boleh lambai-lambaikan tangannya. Semua bersukacita ya, amin ya. Kita akan melihat hari ini judulnya unik ya, Jamu Jati Kendi ya, biasa dibawakan oleh Pak Sutarjo ya. Hari ini saya akan membahas dari singkatan Jamu Jati Kendi, karena saya percaya ini akan membawa berkat ya untuk kita semua. Kita memasuki di kebenaran firman Tuhan di Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Nah, ini luar biasa yang firman Tuhan ini ya, memberi kita nasihat ya, agar kita benar-benar bisa menjaga mulut kita ya, memelihara nyawa loh berarti kalau kita menjaga mulut kita. Kenapa? Karena terkadang mulut ini ya, mulut yang benar-benar harus kita jaga loh di dalam setiap kehidupan orang percaya. Karena dari mulut ini kan akan keluar perkataan yang tidak baik ya, perkataan yang menyakitkan orang ya, melukai ya. Kita terkadang kurang menyadari ya hal-hal yang seperti itu. Tapi hari ini kita mendengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu harus kita lakukan dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Kita lihat lagi di Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Nah, ini ya. Jadi kita selalu minta kepada Tuhan ya,
untuk kita bisa mengawasi mulut kita ya, untuk bisa berjaga pada pintu bibir kita ya, ada tidak sembarangan ya, tidak mencibir ya, tidak ngatain ya, juga berkata yang kotor ya. Terkadang kita karena sesuatu masalah ya yang timbul dalam setiap kehidupan kita, terkadang kita ini suka suka kebablasan ya, suka mulut ini ya nggak bisa direm ya. Ini hati-hati kita sebagai orang percaya. Karena apa? Dari mulut ini ya, karena dikatakan mulutmu adalah harimaumu. Wah, ini bahaya sekali ya. Jangan sampai kita benar-benar menjadi cermin buat orang kita seperti bukan anak Tuhan ya. Ini bahaya sekali karena ini sangat menjadi batu sandungan kita ya. Kalau kita sudah jadi orang percaya ya harus kita menjaga perkataan kita sebaik-baiknya ya. Jangan ada perkataan kotor, melukai orang ya, katai, mencibir ya. Juga hati-hati ya. Karena dalam firman Tuhan di Matius 5 ayat 37 mengatakan firman Tuhan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dari ayat firman Tuhan ini, kita melihat dalam hal berbohong ya. Apakah sampai hari ini kita masih suka melakukannya dalam kehidupan kita? Ya, seharusnya tidak lagi kita melakukan hal seperti itu ya. Kita harus benar-benar jika ya, hendaklah kita katakan ya. Jika tidak, kita katakan tidak. Jadi jangan asal sembarangan ngomong ya. Ini bahaya sekali kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Berkata dusta ya, ngomer, caci maki ya. Wah, ini bahaya sekali ya untuk kita sebagai orang percaya. Kita harus benar-benar mengunci mulut kita ini ya. Setiap waktu, setiap dalam keadaan apapun. Karena di Amsal 4 ayat 24 mengatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Nah ini ya, suka dolak-dalik ini yang berkata yang seandainya sepertinya perkataan kita ini nggak ada artinya. Omdo orang bilang ya, ngomong doang. Kita juga nggak boleh seperti itu ya. Bahasa Chinese-nya bilang apa itu? Kong Tai Hua. Ya. Wah, ini bahaya sekali ya. Kita nggak boleh seperti itu ya. Kalau kita berkata itu ya di atas ya, karena kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Jamu adalah jaga mulut dalam setiap kehidupan kita. Kita benar-benar harus jaga mulut kita ini 24 jam. Ya, kita benar-benar harus bisa. Ya. Jaga mulut itu adalah jaga perkataan kita yang keluar dari mulut kita. Ya, katakan di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Untuk apa? Untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, kata-kata yang benar-benar membuat orang itu sepertinya ada kata-kata yang benar-benar bisa menyanjung ya, menghormati ya. Ini harus kita sebelum juga kita menyapa juga mungkin yang orang yang lebih tua kita lebih muda ya kita lebih baik kita yang menyapa terlebih dulu. Amin. Ya, karena kita ini satu cermin ya. Satu terang Kristus suratan yang terbuka yang dibaca semua orang sehingga orang boleh datang kepada Tuhan. Amin. Ya, kalau kita dulu biar ibarat kata mulut kita ini nggak bisa dijaga ya,
Ngomongnya, waduh, ibarat kata nih, maaf kata nih, seperti kaleng rombeng orang bilang kata ya. Tapi nggak boleh, ya. Kita nggak boleh, khususnya buat ibu-ibu nih ya. Jadi jangan terlalu apa itu cerewet ya. Kita nggak boleh ya. Kita harus benar-benar jaga mulut kita sehingga mulut kita ini bisa mengeluarkan kata-kata berkah, kata-kata membangun, kata-kata menghibur. Amin. Semua pasti suka ya kalau kata-kata berkat ya. Kamu luar biasa. Kamu benar-benar anak Tuhan. Kamu benar-benar luar biasa taat setia. Kamu benar-benar menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, seperti hari ini ya, Bu Heti ya, kita kasih untuk memuji Tuhan dan Bu Heti tidak menolak, bahkan dia mengajak temannya untuk bermain gitar. Ini satu kehormatan ya untuk Tuhan. Kita bisa melakukan apa sih bagian kita selain untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Melalui apa? Melalui pujian. Amin. Melalui mulut kita ya. Karena di Mazmur 22 ayat 4 mengatakan Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Ya, kalau kita naikkan dengan kesungguhan hati ya, dengan luapan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, itu hati Tuhan disenangkan. Sehingga ada mujizat, ada berkat Tuhan yang dia akan nyatakan bagi setiap kehidupan kita, orang percaya. Amin. Ya, kita jangan menolak ya. Kalau kita langsung tangkap, Tuhan aku mau, sekalipun maaf kata, suara kita pas-pasan ya. Orang bilang, kayak Pak Timi itu bilang, suaranya fals, apa. Tapi kalau kita naikkan dengan luapan hati yang kita persembahkan lebih sungguh pada Tuhan, itu akan diubahkan Tuhan. Akan menjadi suara yang merdu, suara yang benar-benar bisa menggetarkan malaikat surga yang ada di surga ya, malaikat yang ada di surga. Amin. Ya. Sehingga malaikat surga juga bersorak-sorai menyambut kita dengan puji-pujian. Amin. Ya, kita harus lakukan itu sebagai orang percaya. Itu adalah tingkatan dari jamu. Dan jati kita bahas yang kedua ya. Jati itu apa? Jaga hati. Nah, ini ya. Ini yang kedua ini terlebih lebih teramat penting ya di dalam setiap kehidupan kita. Kita buka di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ada satu lagu dunia ya, jagalah hati, jangan kau nodai. Nah, ini ya, itu mengingatkan kita loh. Kadang-kadang hati kita bisa tercemar ya oleh segala keadaan yang ada di sekitar kita. Amin. Ya, mungkin adanya iri hati ya, adanya dengki ya, adanya marah, kemarahan ya. Bagaimana hati kita masih tetap bisa bersih nggak? Kita lihat di Mazmur 147 ayat 3. Mazmur 147 ayat 3 mengatakan ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Wah, ini yang lebih gawat lagi nih ya, patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ya, ada sebuah pujian juga ya, lagu dunia. Sakitnya tuh di sini. Ya. Sehingga dia boleh patah hati, tidak lagi punya semangat ya, selalu menangis, selalu bersedih hati ya. Ini nggak boleh ya. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus benar-benar jaga hati ini benar-benar bisa pure murni ya. Kita benar-benar harus bisa mempersembahkan hati yang tulus kepada Tuhan. Amin. Ayub 5 ayat 2 mengatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Nah, hati-hati nih kita. Kalau kita sakit hati, kita menjadi orang bodoh. Ya, nggak boleh ya kita sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Wah, ini lebih bahaya lagi nih. Ketika jadi
orang bebal, orang yang tidak mau mendengar ya nasihat, ya, sehingga dia timbul rasa iri hati, ya, dengki, ya, marah. Itu nggak boleh, ya. Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Ya, hati ini benar-benar harus pure bersih. Ada pernah kan lihat kalau ada hati yang dipanah terus airnya retak, ya. Nah, dari hati ini kita bisa terpisah, ya, satu dengan yang lainnya. Tadinya kita cinta, tadinya kita suka, tadinya kita bisa berteman karena ada satu masalah yang bisa memisahkan kita. Akhirnya hati ini menjadi retak. Ya, kita harus jaga benar-benar. Kita harus benar-benar hati kita ini memiliki hati yang kudus. Kita buka di Amsal 27 ayat 3 sampai 5. Amsal 27 ayat 3 sampai 5. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati, kejam, dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, ada orang yang bisa melakukan seperti itu ya. Hati-hati ya. Ada udang di balik bakwan, katakan ya. Nggak boleh ya. Ada maksud yang sebenarnya ada niat yang tidak baik ya. Mau sukanya sanjung-sanjung tapi hatinya busuk ya, hatinya benar-benar tidak suka ya. Kita nggak boleh melakukan itu juga sebagai orang percaya. Kolose 3 ayat 21 mengatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Nah, ini tentang tawar hati juga ya. Kita nggak boleh jadi anak Tuhan ini jadi tawar hati ya, yang tadinya suka melayani Tuhan, yang tadinya suka bernyanyi untuk Tuhan, tapi karena mungkin ada satu celotehan ya, ada perkataan yang tidak baik kita dengar isu ya, akhirnya kita menjadi tawar hati, tidak lagi mau melayani ya, tidak mau lagi untuk bekerja di ladangnya Tuhan ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus benar Iya, kita hati kita dari tadi dan nggak tidak mau dibodohkan cebol. dengan apa yang ada di dunia ini. Amin. Ya, kita harus benar-benar jaga hati kita ini, benar-benar harus terbungkus ya, terbungkus dengan firman Tuhan yang selalu kita baca, kita renungkan ya, sehingga kita bisa memiliki hati yang benar-benar disukakan oleh hati Tuhan. Ya, karena dikatakan di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Kalau hati kita tidak menyimpan kedengkian, ya, kemarahan, sakit hati, ya, tentunya perkenanan Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Mau nggak kalau hidup kita masih ada perkenanan Tuhan sampai hari ini? Pasti mau sekali ya. Ya, kita harus memiliki perkenanan kepada Tuhan terutama. Ya, jangan lagi marah-marah, lagi sebel, ya, terus melayani Tuhan, terus pakai ngoceh-ngoceh lagi, pakai bersungut-sungut lagi, itu nggak boleh juga, ya. Karena tadi kita juga yang pertama kan harus jaga mulut kita, dan mulut itu ada bersambungan ya dengan memiliki hati yang benar-benar pure, murni di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saya percaya hari ini kita diberkati melalui jamu jati ya, jaga mulut, jaga hati. Nah, yang terakhir, kendi. Apa itu kendi? Kendalikan diri. Kita buka di 2 Petrus 1 ayat 6.
2 Petrus 1 ayat 6 demikian firman Tuhan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ya, kita belajar ya, pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri adalah ketekunan, dan kepada ketekunan itu adalah kesalehan. Amin. Kita buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Galatia 5 ayat 22 sampai 26 saya akan bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, ini termasuk dari kendalikan diri ya, buah roh. Kita memiliki 9 ya, buah roh yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan anak Tuhan. Memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita harus memiliki itu. Kita nggak boleh dari 9 buah roh itu kita pilih-pilih yang enak, yang mana yang gampang kita lakukan. Nah, kita harus diperlengkapi oleh buah roh yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, kita sebagai orang percaya, kita adalah suratan yang terbuka, yang dibaca semua orang, karena kita benar-benar memiliki kasih Tuhan yang benar-benar menjadi terang Kristus, sehingga orang boleh datang, boleh mengenal Tuhan Yesus, dan boleh percaya, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti hidup kita sekarang. Amin. Itu satu hadiah kehidupan kekal yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua. Oleh sebab itu kita juga harus meraih teman-teman kita, saudara, adik tolan kita yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, kita benar-benar harus benar bisa berarti buat hidup untuk Tuhan, memberi buah yang manis. Filipi 1 ayat 22. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah apa? Buah pertobatan, buah yang manis yang kita harus persembahkan dalam setiap kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita harus berani ya, melangkah, kendalikan diri kita ya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Amin. Ya, kita harus persembahkan. Selagi masih ada waktu. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan untuk keinginanmu sendiri. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, sehingga kita bisa menjadi berkat untuk pemulihan nama Tuhan. Amin. Ya, kita masih bisa diberi waktu ya. Saya lihat di sini juga dari teman-teman kita ya yang sudah lanjut usia, bahkan yang sudah terima bonus dari Tuhan ya. Opung Bambang Sembiring ya, Bu Lydia ya, Lydia Jumali ya, itu sudah masuk di dalam firman Tuhan. Mazmur 90 ayat 10. Manusia bisa hidup 70 tahun, kalau kuat bisa 80 tahun. Bahkan ada yang 90 tahun. Amin. Ya. Tapi kalau hidup kita mau panjang umur, mau sehat, ya harus kita juga bisa kendalikan diri kita. Ya. Jangan
makan sembarangan ya, jaga mulut kita, jaga hati kita ya, tetap bisa hati yang tidak menyimpan sakit hati, tidak menyimpan luka hati, apalagi tawar hati ya. Nggak boleh ya, kita harus buang itu semua sampah dan kita harus bisa mengendalikan diri. Orang yang bisa mengendalikan diri, orang yang bisa menyelamatkan nyawa. Nah, orang yang bisa mengendalikan diri berarti dia bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena saya melihat ya, ketika saya melayani banyak orang-orang yang di lapas ya, yang kena jadi tahanan di penjara ya, penyesalnya itu setelah dia ditangkap dan dihukum ya, akhirnya dia bilang, aduh Tuhan, kenapa saya nggak bisa kendalikan diri sehingga saya bisa membunuh, sehingga saya bisa berbuat jahat ya. Itu yang harus kita benar-benar jaga, karena kita dapat mengendalikan diri berarti kita bisa menjaga nyawa kita selamat dari segala apa yang tidak baik di dunia ini, yaitu kejahatan. Amin. Saya tidak perpanjang dan saya percaya apa yang kita sudah dengar, jadi ingat, yang pertama kita harus jaga mulut kita ya, jangan sembarangan ngomong ya, dan juga yang terpenting kita harus bisa menjaga hati kita ya. Kalau tentang kendalikan diri kita ini tentang jaga sikap juga ya, karena di Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Amin. Ya, kita harus benar-benar bisa mengendalikan diri dalam segala aspek kehidupan kita orang percaya. Kalau kita bisa melakukan jamu jati kendi, saya percaya kita akan menerima hadiah kehidupan kekal surga. Ya. So, otomatis kita akan terluput dari segala dosa, kesalahan yang mungkin dulu kita sudah lakukan ya, atau mungkin kita masih seperti itu, kita harus buang jauh-jauh ya. Kita harus benar-benar menjadi anak Tuhan yang pure, yang menjadi cermin, yang menjadi terang, yang menjadi suratan terbuka sehingga orang boleh percaya kepada Yesus juga dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Amin. Saya akan tutup firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu sudah persiapkan anggur dan roti di rumah masing-masing? Boleh ya? Nanti saya akan tutup dalam doa dulu firman Tuhan. Setelah itu kita berdoa untuk roti dan anggur yang kita santap bersama di dalam perjamuan suci ya. Tentunya bersama Tuhan Yesus. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik. Kau sungguh baik. Teramat baik. Hari ini kami sadar Tuhan apa yang kami sudah dengar yang menjadi firman-Mu untuk kami lakukan, terutama tidak kami harus menjaga mulut kami dan terkunci dari perkara tidak baik yang tidak membawa berkat-Mu Tuhan. Kiranya ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, jika mulut kami masih ada perkataan dusta, ada perkataan yang kotor Tuhan. Kami akan berubah, kami akan terus lakukan hari demi hari Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, tentang jaga hati. Ini amat penting juga sebagai kehidupan orang percaya. Kami harus memiliki hati yang bersih, hati yang tidak luka, hati yang tidak tawar. Tuhan ampuni kami. Kami tidak mau tawar hati, kami tidak mau menyimpan sampah tentang sakit hati, luka hati yang rasanya sudah menahun, mungkin yang lebih
dari 20 tahun atau 30 tahun. Kiranya hari ini kau bersihkan, kau ampuni kami Tuhan, kau tahirkan kami, sehingga kami akan memiliki hati yang bijaksana, hati yang mengampuni, hati yang benar-benar tidak menyimpan segala apapun yang kurang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mengenai kendalikan diri, kami harus memiliki itu Tuhan. Karena di dalam kendalian diri ada kehidupan. Jika kami dapat mengendalikan diri kami akan terluput dari segala dosa dan juga kematian, juga penghukuman apapun Tuhan. Kau berkati, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang luar biasa, yang sungguh meneguhkan hati kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi anak-anak terang, menjadi orang yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Jadi orang yang saleh, yang selalu berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Kau perlengkapi setiap hati, mulut kami, dan juga pikiran, juga kendalikan diri kami untuk selaras dengan apa yang menjadi keinginan-Mu. Berkati setiap Bapak Ibu yang sudah hadir sore yang indah ini Tuhan. Kami sebentar juga akan memasuki seperjamuan suci kudus bersama Kau Tuhan. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan tawan yang berisi anggur juga roti yang kami sudah siapkan di rumah kami masing-masing. Menjadi berkat-Mu Tuhan. Tahirkan kami, pulihkan keadaan kami. Mungkin kami yang saat ini sedang sakit, Kau pulihkan melalui anggur darah Yesus dan roti sebagai persekutuan dengan tubuh Kristus, menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Kiranya Kau sucikan anggur dan roti yang kami santap bersama-sama Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami perasaan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Mari kita memasuki ya perjamuan kudus. Sudah ada di rumah masing-masing roti dan anggur. Sudah ada ya semua teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Kita akan memasuki perjamuan suci bersama kudus bersama Tuhan Yesus. Kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita santap bersama-sama dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita buka tawan dan berisi anggur. Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil tawan sesudah makan, lalu berkata, tawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur yang atasnya kita tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kita akan sama-sama berdoa ya. Kita sudah keperjamuan suci kudus bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, kau sungguh baik Tuhan. Kau yang sudah memberkati melalui roti dan anggur yang kami sudah santap bersama-sama. Kami percaya yang sakit malam ini juga Tuhan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga mungkin ada segala apapun masalah dalam hidup kami. Kiranya Tuhan buka jalan. Tuhan buka berkat-Mu Tuhan. Untuk kami dapat menerima berkat yang tersembunyi. Yang sudah Kau siapkan untuk kami dapat menerima. Kami berdoa khusus Tuhan untuk Pendeta Hendra Winata dalam sakitnya ya Tuhan. Kau berkati, Kau sembuhkan Tuhan. Karena kami percaya oleh darah Yesus, Pendeta Hendra Winata sembuh. Pulih kembali dari stroke. Dapat berjalan normal, berbicara fasih, dan dapat melayani Engkau kembali. Kasihanilah hamba-Mu ini Tuhan. Pulihkan, sembuhkan. Kami percaya, kami bersatu hati. Kau orang benar bersatu hati berdoa. Mujizat-Mu Kau nyatakan. Dan kami percaya, Pendeta Hendra Winata akan sembuh. Pulih dari sakit stroke-nya. Dan dapat melayani Kau kembali. Berkati istri, anak, mantu, cucunya. Terlebih lagi kami berdoa untuk anaknya, Johannes yang menambahkan buah cinta kasih mereka. Tuhan tolong. Mau beri benih ilahi sehingga dia boleh memiliki seorang anak sebagai tambahan cucu buat pendeta. Tetapi Opung Brahmana sendiri juga kesehatannya, istrinya, anak, mantu, cucunya, segala persoalan yang ada di rumah yang sampai hari ini mungkin belum terselesaikan dari masalah-masalah yang ada. Kami percaya kami memiliki Tuhan Yesus yang ajaib, yang luar biasa, yang akan buka jalan, buka tingkap-tingkap langit. Sehingga Opung Brahmana sendiri boleh terlepas dari segala masalah yang ada di dalam kehidupan. Berkati istrinya juga tetap sehat. Anak mantu, cucunya juga dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Bahkan pelayanan Opung Brahmana sendiri juga menjadi berkat-Mu Tuhan. Yang mana juga dia menginginkan anak mantu cucunya dipakai oleh Tuhan. Seorang opa berdoa, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Bu Lydia Jumali yang ada di Serang, Banten, GPIA Pengembalaan. Kau berkati kesehatannya. Berkati jemaat-jemaatnya yang Kau percayakan, bahkan Kau tambah-tambahkan jiwa. Juga sebelah gerejanya yang sudah lunas dibayar. Tuhan tolong apa yang dicita-citakannya, rumah singgah, ataupun untuk orang-orang yang memerlukan rumah singgah. Kami percaya berkat-Mu akan tercurah. Apapun yang diinginkan Bu Lydia Jumali, pasti Kau berikan. Berkat-Mu yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan dari pengembalaannya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Pendeta Johan Untung sampai aku yang ada di Purwokerto. Kami lepaskan berkat-Mu Tuhan. Berkati istrinya. Terima Berkati kasih Tuhan. kedua anaknya. Amin. Berkati pelayanannya Tuhan. Amin. Kami percaya segala rintangan yang ada, Tuhan Yesus yang akan bela. Amin. Tuhan Yesus yang Yes. berperang atas segala masalah. Amin. Dan kami percaya pelayanannya akan menjadi dupa yang harum di hadapan. Terima kasih. Amin. Amin. Dan keluarga yang sekena glory di hadapan-Mu. Amin. Sehingga Pendeta Johan Untung sampai aku bersama istri merasakan Amin. kita yang penuh di dalam Engkau Tuhan. Amin. Lebih lagi melayani Tuhan. Amin. Kita melayani Tuhan.
menjadi berkat-Mu sehingga banyak juga Amen. bisa Amen. dimenangkan. Gerejanya penuh dengan kemuliaan-Mu, penuh Yes. dengan kuasa-Mu. Amen. Terjadilah mujizat-Mu, Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, Bu Heti Amen. Simanjuntak. Berkati kesehatannya, berkati Amen. pelayanannya, berkati anak mantu cucunya, berkati terus Tuhan pelayanannya, khususnya ya Tuhan, hamba-Mu ini selalu menyediakan berkat, sehingga dia boleh keluar pulau ataupun keluar kota. Kau berkati dengan malaikat surgamu yang selalu menyertai dan melindungi Bu Heti Simanjuntak. Menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulia nama Tuhan. Berkati juga pendeta Lima Handoko, berkati istrinya, berkati anak mantu cucunya, semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna, terutama di dalam pelayanannya. Pendeta Lima Handoko menjadi hamba yang setia, yang taat, melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, di dalam melayani Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Berkati juga anak mantunya yang melayani Tuhan, menjadi berkat-Mu Tuhan, menjadi keluarga Shekinah Glory, sehingga pendeta Liman Handoko menerima damai sejahtera sukacita melimpah dalam keluarganya dan selalu diberkati di dalam pelayanannya, juga usaha pekerjaannya. Berkati Pak Anpal yang ada di Bali, berkati istri, anak mantu, cucunya Indira, semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Damai sejahtera sukacita-Mu terus ada di dalam kehidupan Pak Anpal, sehingga Pak Anpal merasakan sukacita yang penuh, kebahagiaan yang luar biasa yang Kau limpahkan dalam keluarganya. Itu bungkus oleh kuasa darah Yesus. Juga berkati Alexander Pandi yang ada di Manado. Tuhan, Kau melihat hamba-Mu ini Tuhan, di dalam persoalan pekerjaannya, terlebih lagi dalam pelayanannya Tuhan. Kau berkati, Kau bukakan tingkap-tingkap langit, berkati istri, anak mantu, cucunya, terlebih lagi dalam pelayanannya, dalam usaha bisnisnya, juga Kau berkati. Kami percaya tahun 2024 adalah tahun kelimpahan buat setiap kami orang percaya kepada Engkau, Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pak Alexander Pandi menjadi berkat-Mu, berkat yang berkelimpahan yang terus Kau curahkan, sehingga dia boleh merasakan sukacita di dalam Engkau. Berkati pendeta Hairul Gultom juga ya Tuhan. Kesehatan yang Kau berikan untuk pendeta Hairul Gultom. Terima kasih untuk gereja yang sudah selesai dalam renovasinya. Bahkan Kau limpahkan terus berkat-Mu Tuhan. Kau berkati istri, anak mantu, cucunya selalu dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Sehingga pendeta Heru Gurtom lebih semangat lagi melayani Engkau. Lebih cinta lagi untuk terus sungguh-sungguh melayani Engkau. Berkati ya Tuhan. Berkati juga Bu Foni. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Hamba-Mu dalam sakit penyakit yang rasanya Bu Foni masih terus bergumul dalam hidupnya. Terlebih lagi, dia selalu berdoa untuk saudara-saudaranya yang belum percaya kepada Engkau. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukoni apapun yang dilakukan tangannya, terlebih lagi dalam pekerjaannya, Kau akan buka berkat-berkat-Mu. Tahun 2024 adalah tahun kelimpahan. Tahun berkat-Mu Tuhan. Pulihkan segalanya. Bukoni dapat merasakan sukacita yang besar, kebahagiaan yang penuh di dalam Engkau Tuhan. Keluar masuknya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Berkati juga ya Tuhan, Bu Petro ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau berkati juga keluarganya ya Tuhan. Kau sertai terus Tuhan kehidupannya. Sehingga dia boleh merasakan damai sejahtera sukacita yang melimpah. Juga berkati Pak Setiadi, Ko Chun Lui, juga istri, anak, mantu, cucunya. Terlebih lagi di dalam pelayanannya.
Usianya juga Kau terus tambah-tambahkan, sehingga dia boleh merasakan sukacita yang besar di dalam Kau, terlebih lagi di dalam pelayanannya. Berkati Pastiadi, Sunri Tuhan. Jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga Pak Joni Iskandar, kami berdoa untuk istri, anak, mantu, cucunya. Selalu dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terutama buat Amin. mantunya. Dalam pekerjaannya. Apapun yang dilakukannya, pasti dibuatnya berhasil dan beruntung Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya. Terima kasih untuk jantung yang masih Kau beri kesehatan yang penuh. Sehingga Pak Amin. Joni Iskandar lebih semangat lagi untuk melayani Kau. Berkati Amin. Bu Lili Yusuf yang saat ini juga ada di Malaysia bersama anaknya yang akan membawa anaknya untuk bersekolah di Malaysia. Tuhan berkati. Berkati suaminya. Berkati Amin. Amin. mama terkasih. Juga berkati anak mantu cucunya yang di Bandung. Berkati juga staf-staf pekerjaannya. Beri roh takut akan Tuhan. Sehingga Bu Lili Yusuf dapat merasakan sukacita yang penuh dan berkat-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupannya. Dan jauhkanlah dari segala belalang pelahap kerugian apapun. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati damai sejahtera sukacita-Mu terus mengalir di dalam kehidupan Bu Lili Yusuf. Berkati juga ya Tuhan, Bu Jansil bersama Bapak Victor, suami tercinta, berkati anak mantu cucunya, semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terlebih lagi anaknya sebagai hamba Tuhan, Kau berkati pelayanannya, berkati terus sukacita yang melimpah di dalam kehidupan Bu Jansil, main dong bersama suami Bapak Victor. Berkati kami semua Tuhan yang saat ini hadir, kiranya kami percaya berkat-Mu terus ada dalam setiap kehidupan kami. Family ministry akan menjadi berkat buat banyak orang, sehingga orang boleh datang kepada Engkau, dapat mendapat berkat firman Tuhan yang kami bagikan dalam setiap hari Senin sampai hari Jumat. Berkati kami semua, teman-teman kami yang tidak hadir juga Kau berkati. Neta Ludovicus Madiono yang di Brusel, Bu Messi juga Kau berkati. Bu Adeline Kau berkati. Bu Grace Mae juga Kau berkati. Berkati juga Pak Nikolas Liang. Berkati juga ya Tuhan teman-teman kami yang mungkin saat ini sakit. Kami percaya kesembuhan ada di tangan kanan-Mu. Kami akan merasakan kesembuhan yang ajaib yang akan Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah sore ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu selalu terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami saatnya untuk menerima berkat-Mu. Kami mau angkat kedua tangan kami dengan hati yang sukacita di dalam Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, semuanya khususnya dalam bekerja selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, hati Tuhan Yesus disenangkan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Silakan, mungkin terima kasih Pak Joni. Pak
Terima kasih Pak Gembala. Ya, terima kasih. Berkati. Eh, ya, sebelum kita ada doa syafaat ya, untuk Ibu Foni, saya persilakan Ibu Heti untuk membawakan satu lagu lagi untuk